Sahal bin Sa'ad ini dalam hidup beliau itu meriwayatkan ada 188 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang mulia. Kemudian beliau cerita di dalam hadis ini, kata beliau, ja'a rajulun, seorang lelaki datang kepada Nabi. Kemudian tanya tadi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang kalau kulakukan itu akan menjadikan Allah cinta kepadaku dan orang-orang atau manusia juga cinta kepadaku. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ingin disenangi orang itu sebuah hal yang sifat alami. Sifat alami. Secara alami manusia begitu. Enggak senang kalau dibenci orang, itu secara alami begitu. Dan itu bukan sesuatu yang keliru. Bukan sesuatu yang keliru. Tetapi tidak boleh menjadi sesuatu yang dominan. Karena apa? Orang hidup itu pasti ada yang senang, ada yang enggak. Pasti ada yang senang, ada yang enggak. Siapakah? Nabi sekalipun itu kan ada yang senang, ada yang enggak. Sehingga kalau menjadikan ingin disukai semua orang itu enggak mungkin. Kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan seluruh manusia itu adalah tujuan yang enggak akan pernah kesampaian. Enggak akan pernah kesampaian. Dan itu bikin pusing sendiri. Bikin pusing sendiri. Orang, kalau saya berbuat gini, orang bagaimana melihat pandangan manusia. Tetapi secara umum Rasulullah katakan ini tipnya agar banyak orang senang itu. Beliau tidak mencela sahabat, kamu ini kurang ikhlas. Ya begitu Rasulullah. Tapi beliau tunjukkan yang nanti justru akan membuat orang ini lebih perhatian bagaimana agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini uslub dalam mendidik begitu. Jadi enggak kemudian di-cut di awal. Ini kamu ini salah ini. Enggak begitu. Tapi Rasul tunjukkan yang akhirnya ujungnya nanti dia nggak akan terlalu mikir apakah disenangi orang atau enggak. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kata beliau, izhad fit dunya, zuhudlah engkau dalam perkara dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai engkau. Jadi kalau Allah cinta itu sudah yang lain minggir semua. Apa yang diinginkan, apa yang menjadi hajat keperluan, kalau Allah cinta, hidup akan jadi mudah. Karena Allah Maha Kuasa. Allah kasih kekayaan, hidup jadi mudah. Allah kasih kefakiran, hidup juga jadi mudah kalau sudah Allah mencintai. Apa maksud dari zuhud di sini? Ya, syaratnya kan zuhud. Zuhud itu apa? Secara bahasa maknanya adalah al-i'rad anis syai', berpaling dari sesuatu. Listiqlalihi, karena menganggapnya sedikit. Wa ihtiqarihi, karena menganggap sesuatu itu hina. Wa irtifa'il himmati anhu, dan ketiadaan himmah atau cita-cita untuk meraih sesuatu itu zuhud secara bahasa. Artinya enggak mikirin itu, dianggap enteng, dianggap hina, dianggap sesuatu yang enggak pantas untuk dicari. Kalau ada syai'un zahid, maknanya adalah qalil. Ini di dalam kitab At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in. Secara istilah para ulama kemudian berbeda pendapat dalam mendefinisikan zuhud ini. Kalau Ibnu Taimiyah misalnya di dalam kitab Shalahul Ummah fi 'Uluwil Himmah, di situ ada banyak perkataan ulama tentang zuhud ini. Saya ambilkan dari salah satunya ini. Kata beliau, zuhud ini adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat di akhirat kelak. Jadi sesuatu kalau enggak memberi manfaat di akhirat, tinggalkan. Ini zuhud.
Nah, bagaimana tentang memahami zuhud ini? Itu yang perlu kita luruskan. Pertama, zuhud terhadap dunia itu letaknya di hati. Jadi tidak bergantung hati itu kepada dunia, tidak bergantung kepada harta, bukan di fisik. Bukan di fisik. Ada orang yang memang miskin, belum tentu dia zuhud. Miskin yang dipikirin duit terus. Orang kaya belum tentu juga tidak zuhud. Karena sahabat banyak juga yang kaya, tetapi harta itu ya tidak masuk ke dalam hati. Tandanya apa? Tandanya kalau harta ada yang berkurang, hati nggak sakit. Kalau kita misalnya sendal hilang itu masih kepikiran 7 hari 7 malam, kita bersedih karena sendal yang hilang, itu tandanya kita ini masih menyimpan sendal itu ada di dalam hati kita, bukan sekedar di kaki kita. Dan ini berat memang ya, mudah kita ucapkan, tapi lihat kalau sendal kita hilang. Apalagi sesuatu yang besar, bisnis gagal, pusing mikirin itu. Nah, kira zuhud itu nggak begitu, dan ini derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau hidup begitu, alangkah nikmatnya ya. Oleh sebab itu dari Yunus bin Maisarah, kata beliau, laisa zahadah fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud di dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal. Yang halal silakan dipakai. Tidak juga dengan menghilangkan atau menyia-nyiakan harta. Harta tetap aja boleh dicari, tapi bukan diletakkan di dalam hati, tapi dicari untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, pernah saya sampaikan di sini waktu tarawih kemarin, listrik mati itu. Seorang laki-laki datang kepada Imam Ali. Ini ditulis di kitabnya Imam Asy'arawi. Kata lelaki tersebut, aku ingin tahu apakah aku ini ahli dunia atau ahli akhirat. Caranya bagaimana? Kata Imam Asy'arawi, kalau datang orang yang satu memberi engkau harta, yang satu meminta sedekah, perhatikan dalam diri engkau. Kalau dalam diri engkau itu lebih senang kepada orang yang meminta sedekah kepada engkau, maka engkau itu ahli dunia. Ini lebih senang. Tetapi kalau dalam hati engkau lebih senang kepada orang yang memberi harta, maksudnya ya. Ada orang ngasih harta, kita lebih senang ke situ, itu ahli dunia. Tetapi kalau dalam diri engkau itu lebih senang kepada orang yang meminta sedekah, orang yang ingin menyalurkan dana untuk kebaikan, engkau lebih senang kepada orang yang datang seperti itu, maka engkau termasuk ahli akhirat. Karena yang pertama tadi cuma memberikan uang, nggak memberikan sesuatu secara langsung untuk akhirat. Sementara yang kedua, yang datang untuk menyalurkan harta, untuk sedekah, masjid, madrasah dan sebagainya, itu datang untuk membawakan harta engkau agar kekal di akhirat kelak. Maka harusnya lebih senang begitu. Ini mudah untuk kita ucapkan, tapi sekali lagi kita sama-sama berupaya ya untuk mencapai derajat seperti itu. Kata Yunus tadi, walakin az-zahadah fid dunya an takuna bima fi yadillah aw saqa minka bima fi yadik. Tetapi zuhud dalam urusan dunia, zuhud terhadap dunia itu adalah kalau engkau itu lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada pada tangan engkau. Yakin, lebih berpegang kepada pemberian Allah, kepada karunia Allah daripada harta yang kita pegang itu belum tentu menjadi milik kita. Wa antakuna haluka fil musibah wa haluka idza lam tusab biha sawa'un. Jadi zuhud terhadap perkara dunia itu kalau kondisi engkau saat ditimpa musibah dengan tidak ditimpa musibah itu sama saja.
dapat musibah dunia atau enggak sama saja sikapnya, kondisinya. Wa ayyakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawaun. Yang ketiga, engkau dipuji atau dicela ketika engkau melakukan kebaikan, kebenaran itu sama saja. Sama dalam artian sikap engkau. Menyampaikan yang benar, orang senang, tidak kemudian bertambah apa begitu, enggak. Atau ada yang mencela ketika menyampaikan kebenaran juga sama, tidak kemudian berhenti mutung gara-gara dikritik, tidak. Ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi ini perkara hati tadi. Sehingga kalau ditanyakan ya, ini kata Abu Sulaiman di dalam kitab tersebut, la tashhad li ahadin bizuhdi. Janganlah engkau itu bersaksi seseorang itu zuhud, kecuali sudah wafat ya, terkenal dengan kezuhudannya seperti tabi'in ya, Abu Muslim Al-Khawlani dikenal dengan Zahidus Syam, orang yang zuhud dari penduduk Syam. Beliau ini pendamping atau penasihatnya Muawiyah, orang dekat Muawiyah, tetapi dikasih harta oleh Muawiyah nggak mau. Kalau sekarang kalau orang dekat penguasa inginnya jadi komisaris ya, kalau nggak dekat cari-cari gimana supaya dapat jabatan. Beliau ini orang dekat tetapi tidak mengunting harta, itu hidup sederhana. Kalau seperti itu bolehlah kita katakan zuhud. Jadi jangan kita mengatakan si A si B ini zuhud kalau kita nggak tahu betul. Fa inna zuhda fil qalb, karena sesungguhnya zuhud itu ada di dalam hati. Dan syaratnya, cirinya apa? Yang pertama, ayyakunal abdu bima fi yadillah awsaqa minhu bima fi yadi nafsih. Ini yang pertama tadi. Dia lebih hatinya lebih bergantung kepada apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada pada tangannya. Kemudian ketika ditimpa musibah dengan tidak, itu sama aja, nggak berbeda jauh. Walaupun secara manusiawi namanya musibah itu ya hati terasa susah, itu biasa. Tapi sikap menetapi kebenaran, semangat dakwah dan sebagainya, beribadah tetap sama. Kemudian yang ketiga, dipuji atau dicela itu tidak mengubah kondisi dia. Jadi ini masalah zuhud. Dan zuhud ini bukan seperti yang dikira kemudian menjadi orang yang melempem, menjadi orang yang kemana-mana diem aja, tidak. Zuhud ini akan fungsinya bisa menguatkan perjuangan. Sebagaimana Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, kenapa mereka bisa bersikap begitu tegar di tengah-tengah manusia banyak yang kemudian mencela mereka? Karena mereka nggak memandang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Muslim Al-Khawlani yang saya ceritakan tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun beliau ini orang dekatnya Muawiyah, orang dekat ini kan kadang kalau mau mengoreksi, meluruskan nggak enak. Tapi beliau terang-terangan ketika Muawiyah sedang berbicara di atas mimbar, ketika mengatakan isma'u wa ati'u, maka kata Abu Muslim, la sam'a wa la ta'ata ya Muawiyah. Tidak ada kewajiban mendengar dan taat wahai Muawiyah. Muawiyah kepala negara waktu itu diprotes langsung di depan orang banyak. Kemudian bertanya Muawiyah ini, kenapa enggak ada kewajiban taat wahai Abu Muslim? Kemudian Abu Muslim mengatakan, kaifa tamna'ul 'ata? Bagaimana engkau menghalangi pemberian dari Baitul Mal, semacam subsidi? Biasanya zaman Islam itu kaum muslimin ada harta-harta milik umum itu diberikan kepada kaum muslimin. Yang harta milik rakyat, hasilnya bisa dibagi kepada kaum muslimin. Ini mulai dulu. Pada masa Umar itu orang yang hamil itu disubsidi, anak kecil disubsidi
supaya apa? Bergizi makanannya, hidupnya supaya lebih mudah. Apalagi kalau yang kekurangan diberikan. Termasuk non muslim yang kesulitan dikasih harta negara. Nah pada masa Muawiyah kok di stop? Ada bagian tertentu yang di stop, ya tentunya tidak di stop semua, diprotes. Kenapa engkau stop itu? Wa innahu laisa min kaddik. Padahal harta negara itu bukan hasil usaha engkau, bukan hasil keringat engkau. Harta dari rakyat, harta dari milik umum, bukan harta penguasa, bukan. Wala kaddi abik, bukan dari hasil kerja bapak engkau. Wala min kaddi ummik, bukan juga hasil kerja ibu engkau. Kenapa engkau stop itu? Ini Abu Muslim, urusan seperti itu disampaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ada seorang kepala negara itu mengangkat pejabat yang zalim dari atas mimbar yang sedang berpidato, itu kemudian diprotes juga, diprotes oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Wallaita azlamaz zalimin, engkau telah mengangkat pejabat yang zalim. Fama jawabuka ghadan 'inda rabbil alamin. Jawaban engkau kelak di depan Tuhan semesta alam itu bagaimana? Diprotes oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ketika memang pejabat, orang yang mengurus urusan umat itu diangkat dari orang yang tidak punya kapabilitas, orang yang zalim, itu khianat itu. Dalam riwayat Imam Al-Hakim itu dikatakan faqad khanallaha wa rasulahu wal muslimin. Maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan juga kaum muslimin. Ada orang yang layak menempati suatu posisi untuk ngatur kaum muslimin, ternyata yang dipilih yang gak becus. Itu bentuk khianat. Allah menyuruh itu memberikan pelayanan terbaik kepada umatnya Nabi Muhammad. Ternyata dipilih orang yang tidak memberikan pelayanan, yang gak sanggup itu. Ini diprotes oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ini beliau orang yang zuhud, tetapi tadi bukan berarti diam. Kenapa berani begitu? Ya justru karena zuhud itu. Karena beliau hanya yang dilihat ada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud ini bukan alasan untuk jadi pengecut, alasan kemudian untuk jadi diam aja di rumah, diam aja. Kemudian alasan jadi orang untuk enggak bekerja, enggak begitu. Zuhud ini ketika orang ini bekerja, dia akan betul-betul melihat ini pekerjaan ini halal atau enggak. Ya, kalau halal, ya, tidak menghalangi atau mengurangi porsi ibadah dia akan pakai. Tapi kalau haram, dia akan tinggalkan, nggak peduli itu, karena dia lebih percaya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Dia lebih mementingkan akhiratnya, sehingga perkara dunia yang tidak membantu akhirat akan dia tinggalkan. Ini zuhud itu begitu. Bapak ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syuruk kan? Sudah ya? Kita syuruk sekalian biar sholat isyraq sekalian. Nah, hukumnya zuhud ini bagaimana? Itu ada beberapa jenis ya. Zuhud itu ada tingkatannya. Kalau tadi zuhud dalam urusan dunia, yang kedua zuhud dalam apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Orang dapat sesuatu nikmat, orang dapat harta, dapat jabatan, itu kita nggak usah dalam hati kita itu kepingin banget, nggak usah, karena bisa jadi Allah itu memberikan sesuatu itu sesuai dengan kondisi orang tersebut. Orang ini kok hartanya banyak, saya kok enggak usah ngiri. Yang boleh ngiri itu kalau orang ini kok alim, saya kok enggak, ini boleh ngiri. Namanya ghibtah. Orang ini kok ibadahnya seperti ini, saya kok kurang. Itu boleh ngiri dalam urusan-urusan akhirat itu ya. Tapi untuk urusan dunia enggak boleh ngiri begitu. Apalagi muncul hasad. Hasad itu sudah sampai level ya, kalau saya enggak dapat juga, orang ini harus hilang nikmatnya ini.
itu rusak hati kita. Orang diangkat jadi pejabat, ya sudahlah, kita ikut senang. Nah, ini kalau bisa begitu. Kalau sikap seperti itu, insya Allah secara manusiawi orang juga akan senang. Kita nggak akan merebut jabatan seseorang, nggak akan merebut harta orang lain. Jadi ini zuhud dalam perkara, dalam apa yang ada di tangan manusia, ini juga dianjurkan. Nah, zuhud itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah az-zuhdu fil haram. Zuhud atau menganggap hina, berpaling dari sesuatu yang haram. Ini hukumnya wajib. Zuhud seperti ini wajib. Jadi kalau ada yang haram, walaupun itu menyenangkan hati, ya, mendatangkan keuntungan yang besar, mestinya wajib kita palingkan hati kita, jangan sampai ke situ. Bisnis kripto misalnya, apa kripto Luna kan yang bangkrut sampai 8 orang bunuh diri itu kan sudah dinyatakan haram oleh MUI. Sebelumnya ada Syekh atau Abu Rostah itu juga sudah menjelaskan dalil-dalil bahasa itu haram. Itu mirip-mirip perjudian. Tapi karena keuntungannya besar, banyak yang kemudian orang main bisnis itu pamer mobil baru, pamer kekayaan dan sebagainya. Akhirnya banyak yang terjerumus ke situ. Berbagai macam bisnis dulu kan juga begitu, nggak dipelajari lagi ini halal atau haram. Tapi lebih hati itu tertarik kepada keuntungan duniawinya sehingga nggak peduli lagi halal haram. Nah, sikap zuhud itu bisa diletakkan di situ. Untuk perkara yang haram tinggalkan, nggak usah mikir banyak. Ini hukumnya wajib. Nggak perlu jadi ulama, nggak perlu jadi apa. Pokoknya muslim wajib begitu. Yang haram hendaknya munculkan rasa tidak senang. Dalam hadis kan Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kami kepada keimanan dan hiasi keimanan itu dalam diri kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan kami ini membenci kefasikan, kekufuran dan maksiat. Jadi minta doa itu supaya kita ini ada sikap tadi. Ini paling mendasar. Untuk yang haram menjauhi itu wajib. Jadi sikap itu. Kemudian az-zuhdu bis syubhat. Zuhud dalam perkara syubhat. Ya. Itu hukumnya juga wajib. Wajib. Ya. Kata Rasulullah, wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh kepada perkara syubhat, dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi kalau syubhat nggak jelas, tinggalkan. Wajib hukumnya. Bukan alasannya, oh ini saya lakukan kenapa? Karena syubhat. Seorang muslim nggak boleh melakukan itu. Kalau syubhat tinggalkan, wajib tinggalkan. Atau tadi syubhat itu kan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang nggak ngerti hukumnya. Tapi kalau nanti sudah dipelajari betul, ngerti, berarti nggak syubhat lagi. Kemudian yang ketiga, az-zuhdu fima adat darurat minal mubahat. Zuhud dalam perkara-perkara yang tidak penting tapi hukumnya mubah. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini, itu adalah zuhud dalam perkara ini, bukan dalam perkara yang haram atau syubhat. Dalam perkara-perkara yang mubah, maka ini hukumnya ya sunnah. Ini adalah sikap orang-orang alim, orang-orang arif billah, orang-orang terpilih dari kalangan kaum muslimin. Itu zuhudnya dalam perkara itu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kemampuan untuk itu. Lihat aktivitas kita yang kira-kira nggak membantu akhirat kita, tinggalkan. Ganti dengan aktivitas yang lain. Ngomong nggak karu-karuan kesana kemari, kebiasaan ngerumpi, ya, kemudian terjadi ghibah dan sebagainya. Ya. Kalau bisa diganti dengan aktivitas yang baik. Ada kumpulan misalnya, yang dibahas apa, ganti pembahasannya.
ganti dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, ganti dengan sibuk menuntut ilmu daripada pekerjaan nggak karu-karuan. Ini terutama kita juga punya anak-anak. Di komplek kami itu ada kadang itu remaja ngumpul main apa itu yang di meja itu di sodok-sodok tuh pakai apa namanya itu ya nggak tahu itu karambol atau apa gitu ya. Itu apa manfaatnya kan? Tinggalkan. Kecuali mungkin itu nanti ada pengajiannya gitu, nggak apa-apa tuh dijadikan komunitas, nanti bisa tambahi sesuatu yang bisa membantu ke negeri akhirat. Apa saja pikirkan kegiatan kita sehari-hari itu. Umur kita itu Allah jadikan sebagai modal kita. Masa modal kita habis, umur kita habis, kita nggak mendapatkan ganti yang lebih. Ini zuhud level ketiga, yakni walaupun tidak haram, tapi kalau tidak menambah sesuatu di akhirat kita dengan kebaikan, tinggalkan. Kemudian level keempat yang paling tinggi itu az-zuhdu fima siwallahi azza wa jalla. Zuhud dalam perkara selain Allah azza wa jalla. Jadi hatinya sibuk dengan Allah semata. Pernah saya ceritakan di sini juga kalau nggak salah, kisah bagaimana Dhunnun al-Misri dengan Syaiban. Bagaimana Syaiban itu kehidupannya begitu. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, maunah, pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis ini. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafarah majelis.